Baik, Pak Syafi'i awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pak Syafi'i di pertemuan kedua di channel Sahabat Pelajar Digital. Baik anak-anak ya, semoga video ya pembelajaran kali ini menjumpai anak-anakku sekalian dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk belajar. Baik anak-anak, sebelum ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, menurut keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai ya. Semoga dengan doa tadi ya, materi hari ini bisa kita mengerti dengan baik, bisa kita pahami dengan baik. Jadi ini adalah materi yang kedua ya, pada semester pertama ini untuk kelas 12, materi produk kreatif dan kewirausahaan ya. Baik, ada beberapa menu ya sebelum ke pokok bahasan. Ada beberapa menu yang Pak Sabi sampaikan sebelum ke pokok bahasan ya, yaitu kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, pokok pembahasan sendiri ya. Kompetensi dasar kita pada kesempatan ini yaitu menghitung harga pokok produksi dan menentukan BEP dan keuntungan usaha ya. Kemudian indikator pencapaian kompetensi, menentukan perkiraan-perkiraan yang terkait dengan perhitungan harga pokok produksi, menentukan perkiraan-perkiraan yang terkait dengan BEP ya, break even point ya, menentukan keuntungan usaha ya. Pada pertemuan pertama kita sudah membahas apa itu HPP ya, harga pokok produksi ya. Ini produksi maksudnya ya, bukan produksi ya, mohon maaf salah ketik ya. Nah, jadi pertemuan pertama kita membahas apa itu HPP ya, harga pokok produksi, dan apa itu BEP ya, break even point ya. Kalian sudah paham apa yang dimaksud dengan HPP dan BEP ya, karena sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya, yaitu melalui kegiatan pembelajaran online daring dengan aplikasi Google Classroom, peserta didik dapat menemukan konsep, menjelaskan dan menyelesaikan masalah terkait perkiraan-perkiraan yang terkait dengan perhitungan harga pokok produksi dan menentukan perkiraan-perkiraan yang terkait dengan BEP, break even point, dengan cermat, memiliki karakter ya, religius, integritas, nasional, gotong royong, kemandirian, dan memiliki kemampuan literasi, baca, tulis, numerasi, sains digital, finansial, budaya, dan kewarganegaraan, untuk membiasakan siswa dalam berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi ya. Itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan atau kesempatan pada hari ini ya. Adapun pokok pembahasan ya, yaitu perkiraan-perkiraan yang terkait dengan perhitungan harga pokok produksi. Submateri yang akan kita bahas di sini ada
2 ya. Jadi submateri yang akan kita bahas di sini terbatas pada 2 submateri saja ya, yaitu unsur-unsur atau elemen ya. Elemen itu sama saja ya, unsur-unsur atau elemen harga pokok produksi. Kemudian cara menghitung harga pokok produksi ya. Itu ada 2 submateri yang akan kita bahas pada pertemuan kedua ini ya. Baik, yang pertama ya, unsur-unsur atau elemen harga pokok produksi. Ya, di sini ada 3 unsur ya, harga pokok produksi. Yang pertama yaitu adalah biaya bahan baku. Ya, apa biaya bahan baku ya? Biaya bahan baku itu adalah biaya yang digunakan untuk membeli atau menghasilkan bahan baku guna memproduksi produk yang akan dijual ya. Jadi bahan baku bisa diolah atau diproduksi sendiri oleh perusahaan penjual atau dibeli dari perusahaan supplier ya. Bahan baku harus dijaga dari kehilangan dan kerusakan, dan cara melakukan stok opening yang rutin ya. Yang kedua, biaya tenaga kerja. Apa biaya tenaga kerja? Ya, biaya tenaga kerja ini adalah gaji ya, atau upah atau kompensasi yang diberikan kepada tenaga kerja dalam proses produksi untuk menghasilkan produk yang akan dijual ya. Biaya ini juga termasuk biaya lembur ya, overtime jika dibutuhkan ya. Kemudian selanjutnya ya, biaya apa namanya, overhead pabrik ya. Nah, apa biaya overhead pabrik ini adalah ialah biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja yang tidak dapat ditelusuri secara langsung kepada produk atau aktivitas lainnya ya. Apa contohnya biaya overhead ini ya? Nah, misalkan perbaikan peralatan ya, biaya atas personil pemeliharaan fasilitas, depresiasi bangunan pabrik, depresiasi peralatan pabrik, asuransi, dan pajak untuk setiap bangunan pabrik ya. Bangunan atau mesin pabrik termasuk dalam aktiva tetap perusahaan. Untuk mengetahui lebih detail ya tentang aktiva ya, nanti ada pembahasannya tersendiri ya. Nah, itu ada 3 unsur-unsur atau elemen harga pokok produksi ya. Kira kalian sudah paham ya. Selanjutnya, cara menghitung harga pokok produksi ya. Nah, perhatikan ya. Ini perhatikan karena ini terkait hitung menghitung ya. Cara menghitung harga pokok produksi. Jadi di sini ya ada 4 tahap menghitung ya, yang merupakan rumus umum dalam bidang ekonomi ya. Nah, jadi untuk menentukan harga pokok produksi ada berapa tahap yang harus kita hitung terlebih dahulu ya. Pertama, kita harus menghitung bahan baku yang digunakan, kemudian menghitung biaya produksi, menghitung biaya pokok produksi ya, menghitung harga pokok penjualan, baru nanti kita bisa menentukan harga pokok produksi ya. Jadi ada 4 tahap langkah untuk menentukan atau menghitung harga pokok produksi. Ada 4 tahap ya. Nah, ini ya. Nah, jadi agar lebih mudah memahami
mengimplementasikan penjelasannya terhadap tahap-tahap tadi yang disampaikan oleh Pak Safi, ya, maka ini saya berikan contoh untuk menghitung harga pokok produksi, ya. Coba dipahami, ya. Ini kalau bisa nanti diputar berulang-ulang videonya, dicek, ya, diteliti sendiri, ya. Nah, ini ada contoh, ya. Nah, ini ada contoh, ya. PT Sukses Utama Mandiri adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur pembuatan panci. Ini contoh saja, ya. Pada awal bulan Agustus, PT Sukses Utama Mandiri memiliki persediaan bahan baku mentah sebesar 50 juta, bahan setengah jadi sebesar 100 juta, dan persediaan panci siap jual sebesar 150 juta. Untuk proses produksi panci di bulan Agustus, PT Sukses Utama Mandiri membeli persediaan bahan baku sebesar 750 juta dengan biaya pengiriman 20 juta. Selama proses produksi terdapat biaya pemeliharaan mesin sebesar 10 juta. Pada akhir Agustus terdapat sisa penggunaan bahan baku mentah sebesar 80 juta. Sisa bahan setengah jadi sebesar 10 juta dan sisa panci siap jual sebesar 25 juta. Berapakah harga pokok produksi dari PT Sukses Utama Mandiri? Nah, dari soal ini kita akan mencari HPP, harga pokok produksi, di mana Pak Safi sampaikan tadi untuk menentukan harga pokok produksi itu ada berapa tahap tadi? Ada 4 tahap, ya. Jadi ada 4 tahap. Yang pertama, ya, kita menghitung bahan baku yang digunakan. Nah, gimana menghitung rumus untuk menghitung bahan baku yang digunakan? Nah, bahan baku yang digunakan, ya, rumusnya, ini rumusnya perlu dipahami, ya, dan selalu mengecek soal, ya. Saldo awal bahan baku plus pembelian bahan baku dikurangi saldo akhir. Tadi di soal untuk mencari rumus bahan baku, ya, untuk mencari bahan baku yang digunakan, ya, itu saldo awal. Tadi berapa saldo awalnya di soal, ya, itu 50 juta, ya, ditambah pembelian bahan baku, jadi 750 dan 750 juta dan 20 juta dikurangi saldo akhir. Nah, berapa saldo akhirnya? Itu 80 juta. Jadi ketemu setelah dihitung-hitung, ya, bahan baku yang digunakan itu adalah 740 juta. Jadi ketemu, ya. Ini tahap 1, menghitung bahan baku yang digunakan, ya. Kemudian yang kedua, menghitung biaya produksi, ya. Bagaimana rumusnya menghitung biaya produksi? Yaitu bahan baku yang digunakan ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead produksi. Nah, berapa tadi bahan baku yang digunakan? Itu tadi sudah ketemu 740 juta, ya. Ditambah biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead produksi itu 10 juta, ya. Ini sesuai dengan soal. Angka-angka ini Anda lihat di soal, ya. Jadi ketemu
rumus untuk jadi ketemu biaya produksi yaitu 750 juta ya. Selanjutnya tahap 3, menghitung harga pokok produksi ya. Nah, jadi rumus untuk menghitung harga pokok produksi ya, total biaya produksi ya ditambah saldo awal persediaan barang dalam proses produksi dikurangi saldo akhir persediaan barang dalam proses produksi. Tadi total biaya produksi berapa? Ketemu tadi 750 juta. Saldo awal berapa? 100 juta dikurangi saldo akhir 10 juta. Jadi ketemu harga pokok produksi adalah 840 juta ya. Nah, itu untuk harga pokok produksi. Nah, sekarang kita akan menghitung harga pokok penjualan. Nah, HPP ya. Nah, rumusnya HPP, harga pokok produksi ditambah persediaan barang awal kemudian dikurangi persediaan barang akhir ya. Nah, tadi berapa harga pokok produksinya? 840 juta ya, ditambah persediaan barang awal 150 juta dikurangi persediaan barang akhir 25 juta, sehingga HPP nya ketemu 965 juta. Jadi harga pokok produksi dari PT Sukses Utama Mandiri pada bulan Agustus ketemu sebesar 965 juta ya. Jadi untuk menghitung ini Pak Syafi'i minta kalian harus pahami rumus-rumusnya, lihat soalnya baik-baik ya, sehingga dengan mencermati soal dengan baik dan memasukkan ke dalam rumus-rumus, nanti akan ketemu ya proses perhitungannya dan ketemu harga pokok produksinya, yaitu melalui 4 tahapan tadi ya. Itu ya cara menghitung harga pokok penjualan ya, HPP ya. Jadi sangat mudah jika kalian memahami soalnya. Kemudian mengerti rumusnya. Jadi menghitungnya ketika memahami soal, mengetahui rumusnya, saya kira akan lebih mudah untuk mengerjakan soal ya terkait mencari HPP ya, harga pokok penjualan. Jadi itu anak-anak ya. Mungkin kalau misalkan anak-anak menemukan suatu aplikasi ya untuk menghitung HPP, nah itu lebih bagus ya. Apalagi sekarang sudah sudah perkembangan teknologi ya. Mungkin ada aplikasi-aplikasi atau software yang bisa dengan cepat atau dengan mudah untuk menghitung HPP ya. Nah, ini secara manualnya saja Pak Syafi'i sampaikan cara menghitung HPP ya. Baik anak-anakku, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Kalau terlalu cepat, mohon videonya diulang-ulang ya, dipelajari. Oke. Mungkin itu materi yang Pak Syafi'i sampaikan dalam kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan silakan disampaikan di forum Google Classroom ya.
Pak Safi akan senantiasa menjawab pertanyaan anak-anakku sekalian di Google Classroom ya. Itu sekali lagi kurang lebihnya Pak Safi mohon maaf ya. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, kalau keluar selalu menggunakan masker ya. Oke. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih.